Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaur Rofiki, delegasi dari kelas 12 SMA IPS Nashatul Tulab. Saya di sini akan membedah soal-soal sejarah, yaitu soal SBMPTN Mapel Sejarah dengan bimbingan sang guru, yaitu Ibu Renim Rufaida. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke video pembahasannya. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal sejarah yang akan saya bedah yaitu tentang kolonialisme bangsa-bangsa Eropa, masa pergerakan nasional, dan kependudukan Jepang di Indonesia. Lanjut untuk soal yang pertama, yaitu organisasi para pemuda Indonesia di Belanda yang bernama Indische Vereniging yang menyebarkan ide-ide nasionalisme melalui majalahnya adalah yaitu B. Hindia Putra. Kenapa B? Karena organisasi para pemuda Indonesia yang ada di Belanda yang bernama Indische Vereniging yang menerbitkan Buletin Hindia Putra. Majalah berkala Hindia Putra ini tidak berisi tulisan politik melainkan untuk mempublikasikan ide-ide nasionalismenya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu B. Hindia Putra. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal UTBK 2021. Tokoh pergerakan nasional yang mempunyai pengaruh besar bagi Soekarno, bagi Presiden Republik Pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno, karena gagasan-gagasannya mengenai Indonesia dan kemampuan oratornya adalah A. Cipto Mangunkusumo, B. H.O.S. Cokroaminoto, C. Samanhudi, D. E.F.E. Dawesdekker, E. Soewardi Soryoningrat. Jadi yang paling berpengaruh untuk gagasan-gagasannya yaitu Bapak H.O.S. Cokroaminoto. Kenapa? Karena H.O.S. Cokroaminoto adalah guru besar bagi Soekarno. Tokoh pergerakan nasional yang mempunyai pengaruh besar bagi Soekarno karena gagasan-gagasannya mengenai Indonesia dan kemampuan oratornya adalah Cokroaminoto. Soekarno adalah salah satu murid dari Cokroaminoto, sehingga Soekarno meniru gurunya yaitu Cokroaminoto dalam berpikir dan beroralisasi, dan juga dalam berpenampilan. Nah, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu soal UTBK 2021. Sebelum melakukan pelayaran langsung ke Nusantara pada abad ke-16 Masehi, perusahaan dagang Belanda mendapatkan komoditas rempah-rempah dari pelabuhan Lisanon. Kenapa Lisanon? Karena sebelum melakukan pelayaran ke Nusantara pada abad ke-16 sebelum Masehi, perusahaan dagang Belanda mendapatkan komoditas rempah-rempah dari Lisanon. Lisanon itu letaknya sekarang di Portugis. Belanda berperan sebagai perantara atau pengecar rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Begitu. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4.
Perlawanan untuk mengusir Portugis dari Maluku yang terjadi pada tahun 1570 hingga 1575 dipimpin oleh Sultan Hairun A. B. Ba'abullah, C. Nuku, D. Ba'ab Mansur, E. Zainal Abidin. Dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Kenapa Ba'abullah? Karena Sultan Ba'abullah diangkat menjadi sultan setelah sepeninggalannya Sultan Hairun pada tahun 1570. Sultan Ba'abullah memimpin langsung pengepungan ke benteng Gamlamo untuk mengusir Portugis. Portugis berhasil diusir. Sultan Ba'abullah juga berhasil mengusir Portugis dari Ambon dengan mengirimkan pasukannya, dan pada tahun 1571 hingga 1575 Sultan Ba'abullah juga memimpin pengusiran Portugis di Boton Selayar dan Makassar. Serta pada tahun 1575 Sultan Ba'abullah juga berhasil mengusir Portugis selamanya di Ternate. Jadi singkatnya, dalam pengusiran Portugis di Maluku yang berperan dan dipimpin oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 hingga 1575. Nah, cukup sekian pembahasan soal sejarah tentang kolonialisme dan penjajahan Inggris, penjajahan bangsa barat ke Indonesia. Cukup sekian pembahasan sejarah ini yang bisa saya bahas. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.